Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah lama saya tidak membuat video. Kali ini saya mau membuat video karena ada satu isu yang mau kita coba lihat bersama-sama. Dan isu ini cukup viral di kalangan orang Kristen sekarang ini, khususnya kaum apologetika dengan seorang hamba Tuhan. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Saya akan tampilkan kepada kita tulisan saya mengenai hal ini supaya kita bisa lihat sama-sama. Ini saya berikan judul dari tulisan saya ini, apakah apologetika itu alkitabiah atau tidak. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita jangan salah di dalam menanggapi apa yang sedang terjadi saat ini di kalangan hamba-hamba Tuhan yang membuat banyak video di YouTube. Nah, akhir-akhir ini ada isu yang viral di media sosial, yaitu sebuah situasi memanas antara begitu banyak kaum apologetika dengan Ketua Umum GBI, yaitu Dr. Rubin Abraham. Dalam banyak video di YouTube, kita melihat bahwa hal yang disorot adalah perkataan Dr. Rubin yang mengatakan bahwa mereka ini adalah kaum apologetika, adalah preman rohani. Bukan hanya itu, tapi mereka dianggap sebagai orang-orang pansos, sengaja menyerang hamba-hamba Tuhan yang terkenal, dan dia menilai mereka itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal, bukan siapa-siapa, tidak ada track record prestasi pelayanannya, jemaatnya berapa sih, buah kehidupannya apa sih. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dilontarkan oleh Dr. Rubin, dan ini menjadi kata-kata yang membuat kaum apologet marah. Dr. Rubin sendiri telah membuat video klarifikasi. Di sana ia membela khotbahnya sebagai bukan sedang menyerang semua kaum apologetika atau apologet, melainkan mendukung apologetika yang benar, maksudnya apologetika yang benar, dan memperingatkan orang Kristen akan apologetika yang salah. Secara khusus kaum apologet yang gadungan, dia katakan. Ia meminta agar orang jangan melihat videonya sepotong-sepotong. Nah, sebelum saya mau tanggapi apa yang dikatakan oleh Dr. Rubin ataupun oleh kaum apologet yang lainnya, dan saya tidak mau tampilkan video-video mereka di sini karena saya rasa kita semua bisa pergi ke YouTube dan pergi lihat. Sementara video daripada Dr. Rubin sendiri juga bisa dilihat dalam media sosialnya, khususnya Instagram, dan juga video klarifikasinya ada 2 part di sana. Nah, banyak hal yang mereka bicarakan di sana yang saya tidak mau masukkan dalam video ini karena nanti akan menjadi sangat panjang. Namun saya mau pertama-tama juga menjelaskan kepada kita sesuai dengan apa yang saya tahu. Nah, mungkin saya adalah orang yang tidak terkenal seperti kata Dr. Rubin mungkin, tapi saya bukan pansos. Saya hanya mau menyatakan kepada kita kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan yang bernama John C. Whitcomb mengatakan Christian apologetics refers to the systematic defense of those aspects of Christianity that tend to offend the rational mind of man. Apologetika Kristen tertuju kepada pembelaan yang sistematik pada segala aspek kekristenan yang cenderung menentang pikiran rasional manusia. Nah, untuk kaum yang suka menggunakan perasaan dan pengalaman lebih daripada Alkitab, maka apologetika Kristen juga mengarah kepada pembelaan yang sistematik pada segala aspek kekristenan yang cenderung menentang perasaan dan pengalaman manusia. Apologetika berasal dari bahasa Yunani, apologia, yang berarti verbal defense. Jadi ini apologia yang berarti verbal defense, speech in defense, a reason statement or argument, pembelaan verbal, berbicara dalam pembelaan, sebuah pernyataan atau argumen untuk memberikan alasan. Ini dikutip dari tulisan Thayers. Lalu, apakah apologetika itu alkitabiah? Dan apa itu apologetika yang alkitabiah? Yang pertama kita melihat bahwa ini hanya gambaran sederhana atau penjelasan sederhana daripada apologetika yang saya tahu melalui firman Tuhan. Yang pertama, Alkitab memberikan perintah mengenai apologetika. Dan kita lihat itu 1 Petrus 3:15, dan ini adalah ayat yang juga dikutip oleh Dr. Rubin dalam khotbahnya 1 Petrus 3:15. Dikatakan sini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi, 2 hal ini yang ditekankan juga dalam khotbahnya Dr. Rubin, yaitu tentang memberi pertanggungan jawab dan dengan lemah lembut dan hormat.
Nah, mari kita lihat apa kedua hal ini. Memberi pertanggungjawab adalah apologia. Yang tadi saya katakan adalah kata yang dimana berasal kata apologetika atau apologet, berasal dari sana, yaitu berapologetik. Oke, jadi kata ini terdapat di dalam Alkitab dan sungguh diperintahkan kepada kita untuk memberikan pertanggungjawab atau berapologet. Oke, sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Dr. Ruben juga benar bahwa ya dia juga mau supaya orang Kristen bukan hanya bertuhan tetapi orang-orang Kristen juga berapologet. Oke, lalu dikatakan bahwa ada yang meminta pertanggungjawab. Nah, ini adalah hal yang kurang ditekankan, yaitu bahwa di sini juga ada kata bahwa memberikan pertanggungjawaban ini adalah kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab. Nah, ini penting untuk kita lihat kata ini juga, karena kata ini akan membuat kita tahu konteksnya seperti apa. Bahwa ada orang-orang yang mempertanyakan mengenai iman, karena meminta pertanggungjawab di sini adalah secara sederhana artinya mempertanyakan. Itu adalah berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya bertanya. Jadi ada orang yang bertanya tentang iman kita, dan kemungkinan besar mengingat bahwa 1 Petrus ditulis kepada jemaat yang sedang tersebar dan mereka sedang berada dalam penganiayaan, kemungkinan besar mempertanyakan ini adalah bukan orang Kristen, melainkan orang non-Kristen, orang yang melihat kehidupan orang Kristen dan kemudian mendengar tentang ajaran mereka dan mempertanyakan apakah benar imanmu itu. Dan kita sebagai orang Kristen, baik orang bertuhan maupun orang-orang Kristen lainnya, jemaat, harus memberikan pertanggungjawaban, artinya harus menjawab, berapologet dengan mereka. Dan kalau ini dilakukan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, maka dikatakan dengan lemah lembut dan hormat adalah sikap yang ditunjukkan dalam konteks menjawab mereka yang berada di luar kekristenan. Oke, jadi menjawab mereka yang berada di luar kekristenan itu harus dengan lemah lembut dan dengan hormat. Oke, jadi kembali kalau nanti kita tahu kalau kita menonton videonya Dr. Ruben, apalagi klarifikasinya dia selalu mengatakan jangan mengambil sesuatu di luar konteks. Maka saya mau membawa kita juga dalam konteks 1 Petrus 3:15 ini, bahwa konteksnya adalah menjawab pertanyaan mereka yang di luar kekristenan, menjawab tentang iman kita kepada mereka. Tentu kepada mereka yang tidak percaya kita harus menggunakan cara yang lemah lembut dan dengan hormat. Oke, nah namun ada beberapa ayat firman Tuhan lainnya yang juga mengajarkan kepada kita bahwa ada cara yang sedikit lebih keras dalam kita menjawab atau mempertanggungjawabkan iman kita. Dalam Yudas 1 ayat 3, contohnya dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ini adalah sebuah perkataan oleh Yudas kepada orang Kristen. Dan di sana dikatakan tetap berjuang. Nah, tetap berjuang untuk mempertahankan. Nah, ini adalah berasal dari kata epagonizomai yang berarti to contend kalau kita mengarah ke dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Taylor menggunakan kata to contend yang kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan langsung kata to contend ini dapat diterjemahkan untuk berargumen. Oke, berargumen dan bersaing. Nah, sebuah kata yang sangat menarik karena artinya adalah untuk berargumen. Bukan hanya berargumen tapi bersaing. Bersaing dalam arti apa? Untuk menunjukkan mana yang benar. Kalau aku merasa diriku benar, aku harus bersaing dan aku harus berargumen dan mengatakan aku yang benar. Dan kalau kita mengatakan dalam sistem apologetika, kalau aku mengatakan ajaranku yang benar, maka aku akan bersaing, dalam artian aku akan berargumen dengan orang lain dan mempertahankan yang aku ajarkan atau yang aku percaya sebagai kebenaran yang alkitabiah. Oke, jadi apologetika tidak sesederhana mengajarkan kebenaran, tapi juga bersaing untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, bahkan kalau kita menggunakan kamus Oxford untuk menjelaskan kepada kita apa arti to contend, kita akan menemukan bahwa dikatakan di sana sebagai to say that something is true, especially in argument, atau to compete against somebody in order to gain something. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah untuk mengatakan sesuatu itu sebagai yang benar, secara khusus dalam berargumentasi, dan atau untuk berkompetisi melawan seseorang dengan tujuan mendapatkan sesuatu. Dan tentu kalau kita berbicara tentang apologetika, ini tentang mendapatkan kebenaran, untuk menyatakan bahwa ini yang benar.
Jadi untuk menyatakan sesuatu yang benar itu bukan hanya sekedar mengajarkan apa yang benar. Tapi kalau dalam apologetika ini juga termasuk dalam hal berargumentasi. Atau bahkan mengatakan yang lain salah dan aku yang benar. Atau pendapatku yang benar. Atau yang kulihat dalam Alkitab ini yang benar. Oke, jadi itulah apologetika. Makanya dikatakan bahwa ini adalah mempertahankan apa yang dipertahankan. Iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ini adalah objek daripada iman. Ini bukan iman yang ada di dalam hati kita, yang diberikan oleh Tuhan untuk keselamatan, tapi objek. Di mana kita menemukan iman, atau di mana kita mempelajari, atau di mana kita bisa bertumbuh imannya. Dan objeknya adalah firman Tuhan, karena sekarang ini disampaikan kepada orang-orang kudus. Berarti yaitu firman Tuhan yang telah disampaikan, dituliskan oleh para nabi dan rasul, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Alkitab yang sekarang ada di tangan kita. Jadi kalau dikatakan mempertahankan iman di sini, artinya kita mempertahankan, membela kebenaran firman Tuhan yang sudah ada di tangan kita, dan melawan segala sesuatu ajaran yang berada di luar Alkitab, atau bahkan menentang Alkitab. Dan dalam memperjuangkan ini, kita seperti sedang bertarung, kita sedang berkompetisi, kita sedang mau mengatakan ini yang benar, yang itu salah, yang lain salah. Oke. Lalu 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenal akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, beberapa kata yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini. Pertama, meruntuhkan. Nah, kata ini adalah kata resis, yang berarti meratakan sampai ke tanah. Ini bukan hanya meruntuhkan, tapi membuat rata sampai ke tanah. Lalu juga kalau tadi kita melihat yang apa yang diruntuhkan di sini dalam ayat ini, meruntuhkan benteng-benteng. Ini benteng-benteng mengenai ajaran. Konteksnya adalah mengenai ajaran. Okay? Lalu dikatakan mematahkan adalah kataireo, yang juga sama. Kalau tadi kita melihat meruntuhkan, di sini juga katairesis. Nah, di sini kataireo. Oke. Nah, ini adalah dua kata yang sama. Dan di sini yang berarti meratakan sampai ke tanah, yaitu yang diratakan adalah siasat atau argumen-argumen manusia yang diajarkan kepada orang lain untuk supaya orang lain itu percaya. Itulah makanya disebutnya juga sebagai siasat. Nah, kenapa digunakan kata siasat yang negatif? Karena ini adalah argumen-argumen yang menyesatkan. Jadi harus dipatahkan. Lalu dirubuhkan. Merubuhkan adalah kata yang sama dengan yang di atas, sama. Yaitu diterjemahkan dua kali dalam bahasa Indonesia. Dan tadi kita melihat bahwa dua kata ini, baik itu mematahkan dan merubuhkan, adalah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenal pengenalan akan Allah. Jadi satu argumentasi atau ajaran-ajaran manusia yang membuat orang lari atau menyimpang dari pengenalan akan Allah yang benar, dari ajaran-ajaran kitab suci yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat ada orang yang mengajarkan kepada kita atau kepada orang Kristen ajaran yang tidak benar, maka kita harus berusaha untuk meruntuhkan, untuk mematahkan, dan untuk merubuhkan. Dan setelah kita runtuhkan semua ajaran-ajaran yang tidak benar itu, kita kemudian menawan dan menaklukkan. Menawan dan menaklukkan setiap pikiran atau orang Kristen kepada Kristus. Nah, di sini kalau kita mencoba mengerti apa arti menawan dan juga menaklukkan, menawan adalah aikmalotizo, yang itu dan juga kata menaklukkan adalah hupakoe, yang berarti memenjarakan. Kalau menawan itu memenjarakan, dan kalau hupakoe membuat orang taat. Karena itu berasal dari kata hupako yang artinya taat. Oke, mendengar dan kemudian taat. Di sini dikatakan menjadi taat dalam arti yang positif. Menawan, kalau kita bisa memenjarakan seperti seolah-olah negatif, tapi ini dalam artian yang positif. Nah, kalau kita mau mengilustrasikan seperti ini, itu seperti sebuah bangsa yang sebelumnya dikuasai oleh ketidakbenaran, kita dikuasai
oleh kebenaran, atau bangsa tersebut kemudian dipindahkan untuk bangsa tersebut sekarang dikuasai oleh kebenaran, yang sebelumnya dikuasai oleh iblis sekarang dikuasai oleh Tuhan Yesus. Jadi kita itu dianggap sebagai sebuah bangsa yang awalnya dikuasai oleh ketidakbenaran, sekarang kita bawa untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dikuasai oleh Tuhan Yesus atau dipenjara di dalam Tuhan Yesus adalah hal yang positif, adalah hal yang baik. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ada dua hal dalam apologetika yang dilakukan, yaitu pertama, meruntuhkan semua ajaran tidak sesuai kitab suci, yaitu ajaran-ajaran yang membawa orang Kristen percaya dan tunduk kepada ajaran sesat. Dalam meruntuhkan ini, bagaimana seseorang meruntuhkan benteng-benteng? Bagaimana ini dibuat dalam sebuah ilustrasi peperangan? Kalau sebuah bangsa melawan bangsa yang lain, dan kemudian bangsa ini mau meruntuhkan benteng-benteng, apa yang harus dilakukan? Dengan lemah lembut? Tidak, tentu dengan cara yang kuat, yang keras, supaya benteng-bentengnya itu rubuh. Makanya kalau ada kaum apologet yang kemudian menggunakan kata-kata yang keras, bahkan menyebut para pendeta atau pengkhotbah palsu itu dengan cara-cara yang keras, itu adalah hal yang benar. Karena memang untuk menentukan benteng-benteng ini diperlukan cara yang keras. Untuk meruntuhkan dia dan meruntuhkan dia sampai ke tanah. Rata dengan tanah. Itu diajarkan oleh Alkitab. Dan setelah itu, orang-orang yang percaya dengan apologet ini, atau argumen-argumen yang keras ini bahkan, lalu dibawalah mereka kepada pemenjaraan dalam Kristus. Makanya di sini dikatakan, dan setelah itu menyatakan kebenaran kitab suci agar mereka yang bertobat, percaya dan tunduk hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jadi dalam apologetika ini, kalau kita berbicara tentang khotbah, itu berbeda. Kalau kita sedang berbicara tentang mengajar, itu berbeda. Tapi kalau kita berbicara tentang di dalam khotbah atau dalam ajaran kita, ada unsur apologetika. Atau mungkin ada slot khusus atau waktu khusus di mana kita berapologetik, maka terkadang memang perkataannya, caranya bisa sangat keras dan sulit untuk diterima. Makanya tadi John Wickham mengatakan bahwa terkadang menentang pikiran dan bahkan perasaan. Itulah apologetika. Nah, hal ini juga lah yang diberikan contoh oleh para hamba Tuhan dan bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Alkitab. Kita menemukan para nabi di perjanjian lama sering bahkan melawan raja di Israel dan nabi-nabi palsu mereka dengan kata-kata dan argumen-argumen yang keras. Karena raja dan nabi-nabi tersebut membawa umat Tuhan ke dalam kesesatan. Tuhan Yesus sendiri melawan orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat, serta para pemimpin agama yang membawa umat menjadi sesat. Lupa kita bahwa Tuhan Yesus pernah bahkan menyebut mereka sebagai keturunan ulat beludak. Nah, ini disebutkan juga oleh Dr. Ruben Abraham. Namun tidak tahu mengapa dia tidak setuju dengan sekarang para hamba Tuhan yang mungkin menggunakan kata-kata seperti ini untuk menentang mereka yang mengaku hamba Tuhan, mengaku pendeta, tapi ternyata adalah pendeta palsu, penyesat. Lalu di sini juga saya katakan bahwa lalu para rasul juga melakukan hal yang sama. Dikutip tadi di atas dan juga baca saja kisah para rasul, belum lagi Rasul Paulus sendiri mengatakan terkutuklah mereka yang mengajarkan Injil yang di luar dari apa yang dikatakan oleh para rasul, yang di luar dari Alkitab, menggunakan kata yang begitu keras. Kalau sekarang mungkin digunakan kata ini, terkutuklah kamu, mungkin kita menjadi sangat marah. Tapi itu yang dicontohkan oleh Alkitab kepada kita. Jadi kalau ada orang yang menggunakan kata-kata yang sama, saya percaya sesuai dengan Alkitab, kalau kita mau berbicara tentang apa kata Alkitab, itu benar. Itu sah-sah saja. Karena ini untuk membangunkan orang. Makanya ini semua hal yang begitu didapatkan kalau orang membaca Alkitabnya dengan baik. Saya percaya kalau kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada yang mengatakan di sana bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang keras untuk melawan para pengajar sesat. Justru kita harus membongkar mereka dan mengatakan kesesatan itu sebagai kesesatan. Tidak ada kata lain yang lebih baik daripada menggunakan kata-kata yang sesuai dengan Alkitab. Lalu alasannya, mengapa kita harus berapologet? Dikatakan dari dalam Alkitab, kita dengan mudah mendapatkan 3 hal yang menjadi alasan kenapa apologetika itu penting. Yang pertama adalah untuk menguatkan iman orang Kristen, dan yang kedua adalah untuk melindungi orang Kristen terhindar dari kesesatan, dan yang terakhir untuk penginjilan. Lihat apa yang dikatakan oleh Yudas sebagai alasan kenapa ia menasihati orang Kristen untuk mempertahankan iman mereka. Sebab ternyata
Ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, orang-orang ini menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki dalam Tuhan Yesus, dan juga menyalahgunakan panggilan. Mengaku Kristen, bahkan terpanggil menjadi guru dan pendeta, tapi ajaran mereka menyangkal Tuhan Yesus. Melawan yang demikianlah kenapa apologetika itu sangat penting. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Yudas, kita menemukan bahwa apologetika itu bukan hanya sekedar mengajar orang tentang kebenaran, atau bahkan seperti yang ditekankan oleh Dr. Rubin untuk penginjilan. Bukan hanya itu, tapi untuk membongkar, menyatakan, karena memang ada penyusup dalam kekristenan, dalam gereja sekarang begitu banyak penyusup. Mungkin benar ada apologet yang gaduhan dalam artian menggunakan cara-cara seperti ini untuk mendapatkan viewers segala macam. Saya juga tidak mau mengatakan itu 100% salah. Oke, mungkin ada yang seperti itu. Ya, saya sendiri tidak tahu siapa mereka. Mungkin ada, tapi bukan hanya sekedar penginjilan itu apologetika. Apologet, tapi juga untuk membongkar, untuk menyatakan siapa yang salah, untuk menyatakan kebenaran, dan untuk menunjukkan kesesatan. Pengajar sesat juga harus diberitahukan. Begitu banyak ayat dalam Alkitab yang membicarakan hal ini juga. Nah, makanya di sini juga saya katakan tanpa apologetika orang Kristen akan dengan mudah dimakan kesesatan. Jika orang melarang apologetika, saya menuduh bahwa Dr. Rubin di sini melarang apologetika. Kalau dalam klarifikasi dia mengatakan bahkan dia mendorong apologetika. Tapi kalau ada yang melarang, maka orang tersebut sedang mau orang Kristen jatuh dalam kesesatan. Atau jangan-jangan ia sendiri sedang menyesatkan, supaya tidak terbongkar bahwa dia sedang menyesatkan. Namun apologetika bukanlah perdebatan sekedar untuk berdebat dan berargumen. Oke, di satu sisi apologetika adalah untuk menyatakan kebenaran, juga untuk menyatakan yang sesat itu siapa, ajaran sesat itu apa. Tapi di saat yang sama benar juga bahwa apologetika itu adalah untuk penginjilan. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan jawaban kepada orang lain yang tidak tahu iman kita. Dengan mereka mendengar argumentasi tentang iman kita, kita berharap Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, membuat mereka mengerti akan Injil dan percaya serta diselamatkan. Jadi ini benar, seperti Dr. Rubin juga katakan bahwa apologetika itu untuk penginjilan, itu benar, tapi sangat disayangkan kalau sisi yang satu lagi, yaitu untuk menyatakan yang sesat itu siapa, menyatakan ajaran yang sesat itu apa, dan yang benar itu apa, dengan argumentasi, dengan diskusi-diskusi, itu ditiadakan. Itu tidak benar juga. Jadi menanggapi isu antara kaum apologetika dengan Dr. Rubin Abraham, saya tidak mau mengomentari semua argumentasi mereka karena saya rasa tidak terlalu penting. Jadi, kita bisa dengar sendiri apa kata-kata mereka, dan saya rasa kita bisa mengerti, memahami apa yang mereka maksudkan. Namun perlu saya katakan bahwa dalam ayat firman Tuhan yang saya kutip menjelaskan di atas, bahwa ada dua konteks apologetika yang harus kita mengerti. Pertama, menjawab mereka yang belum percaya, kita perlu menjawab mereka dengan lemah lembut dan hormat. Ini adalah konteks mengenai dengan lemah lembut dan hormat, yaitu kepada mereka yang belum percaya. Dan yang kedua, konteks yang satu lagi adalah menjawab mereka yang sengaja menyesatkan dalam ajaran dan khotbah mereka. Dalam konteks ini, kita perlu menjawab seperti para nabi, Tuhan Yesus, dan para rasul, yaitu dengan bahkan memanggil mereka sebagai keturunan ular beludak dan ataupun terkutuk. Kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang lebih halus dari sini. Karena terkadang kata-kata yang lebih keras pun diperlukan untuk sungguh-sungguh membuat orang Kristen sadar bahwa mereka itu penyesat, bahwa ajaran mereka itu sesat. Dan itulah juga motivasi dari para nabi, bahkan Tuhan Yesus dan para rasul. Kenapa mereka bahkan menggunakan kata-kata seperti ini dalam Alkitab dituliskan kepada kita? Karena motivasinya cuma satu, supaya orang sadar. Ketika seorang anak yang kita cintai sedang berjalan menuju jalan raya, dan kita tahu itu sangat berbahaya, bagaimana cara kita memanggil dia?
Apakah kita panggil dia dengan lemah lembut? Ya anakku, jangan pergi ke sana. Hati-hati, ada bahaya. Sementara dia adalah anak yang tidak tahu bahayanya seperti apa. Sementara dia tidak tahu bagaimana atau apa yang akan terjadi kalau mobil menabrak dia. Dia terus lari, dia terus berjalan menuju jalan raya. Apa yang kamu lakukan? Saya rasa dengan motivasi yang benar untuk menyelamatkan dia, kamu akan teriak keras-keras. Kamu akan teriak keras-keras. Dan bukan hanya teriak keras-keras, kalau dia tidak mau mendengar, kamu akan ambil tangannya, kamu akan tarik dia, supaya dia jangan ke jalan raya. Walaupun itu kelihatan kasar, mungkin orang di luar sana akan melihat, oh, kenapa orang tuanya itu kasar sekali sama dia, bahkan menarik anaknya, menyeret anaknya. Mereka tidak tahu bahwa anak kamu sedang berjalan menuju jalan raya. Jadi, terkadang cara yang keras untuk menyelamatkan. Jadi mengenai perkataan Dr. Ruin Abraham baik dalam khotbahnya maupun dalam video klarifikasinya. Meski ia menyatakan bahwa keinginannya adalah untuk mendukung apologetika yang benar dan juga sedang memperingati orang Kristen akan apologetik gabungan, namun ada hal yang saya rasa tidak benar dan tepat. Pertama, apologetika bukan hanya satu konteks kepada mereka yang belum percaya, namun juga kepada mereka yang merupakan serigala berbulu domba. Jadi jika perkataan keras disampaikan kepada para hamba Tuhan atau gereja yang mengaku Kristen terpanggil oleh Tuhan, tapi mengajarkan kesesatan, itu adalah hal yang benar. Dan tidak dapat disebut sebagai sekedar pansos, atau bahkan apologet tidak teduh, atau tidak menginjili, atau sebagainya. Karena memang mereka sesat. Harus dikatakan sesat. Dan dalam video Dr. Ruben, ia sering menyatakan, jangan ambil sesuatu keluar dari konteksnya. Maka jangan juga ambil kata dengan lemah lembut dan hormat keluar dari konteksnya. 1 Petrus 3:15 adalah untuk mereka yang bertanya di luar iman kita. Jadi mereka yang berada di luar iman kita mempertanyakan iman kita. Tapi ada ayat firman Tuhan lainnya juga menyatakan bahwa ada serigala berbulu domba dalam gereja. Dan kita harus menyatakannya dengan keras, dengan mematahkan, merubuhkan segala argumentasi mereka. Apologetika Alkitabiah bukanlah menjawab atau menjelaskan iman semata-mata secara rasional, karena dalam videonya Dr. Rubin juga mengatakan bahwa apologetika itu adalah menjawab iman dengan rasional. Oke. Nah, benar dalam artian bahwa iman kita itu bisa dijelaskan secara rasional, tapi tidak sepenuhnya benar kalau dikatakan harus selalu rasional. Karena menjawab dan menjelaskan iman dengan menggunakan Alkitab itu terkadang justru melawan atau bertentangan dengan rasional dan pengalaman bahkan perasaan. Ini penting agar orang Kristen sadar bahwa mereka jangan hanya mau dibuai dengan kata-kata yang manis yang membuat mereka tidak sadar akan serangan iblis yang mematikan yang terkadang atau lebih sering terdapat dalam kata-kata yang manis. Jadi jangan membuai orang Kristen. Tidak benar jika mereka yang menyerang hamba Tuhan yang terkenal itu dinilai sebagai pansos ataupun mencari viewer, apalagi dengan menilai mereka dengan mempertanyakan keterkenalan mereka. Kita tidak kenal mereka, ya katakan seperti itu. Orang-orang ini kita tidak kenal, tiba-tiba muncul, lalu berapa jemaatnya, emang sudah berapa jemaat mereka. Nah, ini kata-kata yang tidak benar. Kalau ada kamu apologet yang kemudian mengatakan bahwa Anda sombong atau Dr. Rubin sombong karena dia memiliki jemaat yang besar, lalu dalam video klarifikasinya dia bilang, oh saya tidak menyombongkan diri. Nah, siapa yang bisa mengatakan Anda tidak sedang menyombongkan diri atau Dr. Rubin tidak sedang menyombongkan diri, sementara dia selalu mempertanyakan tentang jemaat orang-orang tersebut hanya karena mereka tidak terkenal, hanya karena mereka tidak mempunyai banyak jemaat? Apa prestasi pelayanan mereka, mungkin seberapa besar gereja mereka, atau seberapa banyak gereja mereka dirikan, atau mungkin ada SPT yang mereka dirikan, tidak seperti Dr. Rubin. Itu adalah perkataan ya, atau tanggapan respon orang yang wajar ketika mendengar kata-kata Dr. Rubin seperti ini. Dan saya pun mau mengatakan ini tidak benar untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Dalam video klarifikasi Dr. Rubin mengatakan jangan serang pribadi. Dia selalu mengatakan kenapa dia diserang secara pribadi. Oh, tapi argumennya juga menyerang pribadi. Maka ini juga berlaku bagi dirinya sendiri agar tidak menyerang keterkenalan, prestasi pelayanan, jemaat dan lain-lain yang bersifat pribadinya dengan Tuhan. Di dalam sejarah gereja kita juga membaca begitu banyak misionaris yang pelayanannya tidak besar,
Tapi mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. William Carey contohnya. Berapa banyak yang bertobat? Saya percaya Dr. Lubin pernah membacanya. Jadi jangan menggunakan argumen-argumen seperti ini. Ini tidak benar. Tapi jikalau apologetikanya benar, itu perlu. Bahkan jikalau itu pun menentang hamba-hamba Tuhan yang terkenal, maka ia benar dan tidak bisa dianggap sebagai pansos. Kenapa hamba Tuhan yang terkenal tidak boleh diserang? Dan kalau diserang dianggap sebagai pansos. Ajarannya salah. Ajarannya benar. Mau dia terkenal, mau dia tidak terkenal. Itu yang harus saya mau katakan juga kepada kita yang mendengar ini. Sebab kalau kamu orang Kristen, jangan melihat seorang hamba Tuhan dari keterkenalannya. Mau siapapun dia. Mau terkenal, mau tidak terkenal. Lihat ajarannya. Kalau ajarannya sesuai dengan Alkitab, ikut. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, tinggalkan dia. Jadi tolong jangan butakan orang Kristen dari kebenaran. Ajarkan dan pertahankan kebenaran. Patahkan semua ajaran yang tidak benar. Itu adalah tugas hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan disebut juga gembala? Itu karena mereka bertugas untuk memberi makan dan menjaga kawanan domba dari serangan musuh. Dua hal ini harus dilakukan. Khotbah dan mengajar adalah memberi makan. Apologetika yang dilakukan bersamaan dengan itu adalah untuk menjaga dan melindungi dari serangan serigala. Melawan serigala harus dengan keras. Tidak boleh malu-malu atau lemah lembut. Mana serigalanya mau lari? Kalian para hamba Tuhan. Kita para hamba Tuhan dan semua orang Kristen, kita harus mengertilah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan tertipu dan jangan mau meruntuhkan tembok apologetika yang akan membuat si iblis bebas masuk dan menerkam semua orang Kristen. Ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Mari bangun dari tidur anak ini. Jangan mau dibuat dengan kata-kata manis, positif, enak didengar oleh para hamba Tuhan palsu. Lebih-lebih lagi banyak sekarang hamba Tuhan lebih memilih untuk berbicara tentang motivasi daripada firman Tuhan. Hati-hati. Dengarkan yang dapat membangunkan kamu dari tidur. Dan itu terkadang harus dengan suara yang keras. Tidak mengapa kalau itu keras atau bahkan menyakitkan. Yang penting kamu jangan diterkam si iblis. Kiranya semua bisa mengerti. Tuhan memberkati.